Jadi di bulan Rajab ini adalah di mana ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu adalah olah-olahnya sholat, dan sholat ini keadaan apapun hambanya tidak boleh meninggalkan kecuali sudah meninggal. Sholat bisa berhenti apabila dia sudah meninggal. Pada saat masih hidup dengan cara yang bisa kita lakukan harus sholat. Begitu pentingnya sholat. Maka Rasulullah memberikan peringatan buat kita terkaitnya sholat. Oleh-oleh di bulan Rajab, di mana oleh-oleh itu didapat dari peristiwa Isra wal Mi'raj, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat fa'alaihi, fa idza fasadat alaihi. Pertama kali hamba Allah nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, amalan yang diperiksa lebih dahulu sebelum amalan yang lain adalah sholat. Ini penting. Dan peristiwa ini ada di dalam Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab. Kalau sholatnya baik, maka dapat dipastikan perkataan, perbuatan, perilaku pasti baik. Kalau sholatnya enggak baik, perkataan, perilaku, perbuatan pasti tidak baik. Itu jaminan Rasulullah. Maka penting kita melaksanakan sholat dengan baik. Bagaimana kafiatnya, bagaimana bacaannya, bagaimana sholat kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekuat tenaga dan semampu pikiran kita, mari kita melakukan islah. Mari kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ini salah satu fungsi daripada terjadinya di bulan Rajab. Nah, kemudian di bulan Rajab ini juga Allah menjamin akan mengabulkan seluruh doa hamba-Nya. Doa itu juga penuh syarat. Maka kalau kita sudah belajar untuk mengharap husnul khotimah, artinya dengan membiasakan kegiatan yang baik, karena mati kita tidak tahu. Kita semua berharap mudah-mudahan berakhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya Allah. Maka dengan upaya itu mari kita belajar dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun ke tahun. Jangan sampai ada satu detik pun kita punya kesalahan. Jangan ada satu detik pun kita punya perasaan yang sifatnya negatif. Usahakan, karena kita nggak tahu nanti kapan. Kita nggak tahu akan berakhir kapan. Orang meninggal tidak harus sakit dulu. Orang meninggal tidak harus tua dulu. Betul nggak Bu? Tidak harus. Kapan saja yang namanya meninggal itu mengintai setiap orang. Ada satu riwayat lagi begini. Pada saat majelis seperti ini, di majelis Rasulullah, itu ada sahabat fulan melapor kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, itu siapa yang duduk di sana? Pakai baju putih, orangnya ganteng besar. Memang kenapa? Dari tadi ngeliatin saya terus." Bingung kan? Kayaknya orang asing, nggak biasa ketemu. Pada saat majelis seperti itu oleh Rasulullah, dia heran. "Ya Rasul, itu yang duduk di sana itu siapa?" Rasul ngasih kabar, "Itu malaikat Israil." Coba kira-kira kalau kita dipototin sama malaikat Israil, mikir nggak? Mikir, karena malaikat Israil adalah yang diberi tugas oleh Allah mencabut. Nggak bisa tidur semalaman. Dengan stresnya orang itu karena takut mati. Logis kan ya? Takut mati logis ya? Padahal nggak boleh takut mati. Yang boleh ingat mati. Takut gak takut kita akan mati juga. Kemudian si fulan itu pindah rumah. Takut ketemu orang itu lagi.
Pindah rumah kira-kira kalau awalnya pertemuan di Jogja, dia pindah ke Lampung. Ya jauh, nggak bakal ketemu gitu kan, pikirannya gitu. Ya itu kan pikiran manusia, boleh-boleh aja. Kemudian pada saat pertemuan majelis lagi, karena memang orang Islam itu pasti kumpulnya di masjid. Ibu kalau senang ke masjid, ketemu di masjid, pasti kita akan suatu saat akan ketemu teman kita lama, sama-sama ke masjid, ketemu mesti di masjid. Nah, pada saat ada majelis seperti tadi, itu orang yang di Jogja dia lihat, kata Rasulullah, Israel datang lagi itu, ada lagi di situ, menpelangi lagi orangnya. Masya Allah, aku berpindah dari Jogja ke Lampung, masih juga dilihat. Maka Allah dalam firman-Nya, fa'idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal manusia itu memang sudah sampai, menitnya, jamnya, harinya nyampe, nggak bisa dimundurin. Wala yastakhiruna, tidak bisa dimundurin. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajui. Maka kematian seseorang ini merupakan rahasia Allah, dan memang hanya Allah yang mengetahui kapan dan di mana manusia itu akan meninggal. Ayo ibu-ibu semua, kita tutup kajian ini, berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita, memberikan pencerahan buat kita, agar kita encer di dalam menerima apa-apa yang datangnya dari Allah. Dan kalau ada yang salah mungkin datangnya dari diri kami sendiri, kita berlindung kepada Allah dari hal yang salah, kita mohon ampun. Mari kita baca dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.